Proses evakuasi dan pencarian korban kebakaran gedung Glodok ini sempat dihentikan sementara lantaran pihak pemadam kebakaran Provinsi Jakarta menunggu konfirmasi dan menyerahkan proses penyisiran serta pembersihan kepada pihak pengelola gedung Glodok Plaza Jakarta Barat. Pasca terjadinya kebakaran di Glodok, Jakarta Barat pada 15 Januari 2025 lalu, proses evakuasi sempat dihentikan sementara. Proses evakuasi ini dihentikan lantaran pihak pemadam kebakaran Provinsi Jakarta masih menunggu konfirmasi dan menyerahkan proses penyisiran serta pembersihan kepada pihak pengelola gedung Glodok Plaza Jakarta Barat. Meski begitu, pihak Damkar DKI Jakarta juga telah membuat denah lokasi gedung untuk mempermudah proses pencarian korban nantinya. Bukan pendalaman ya, pengecekan TKP kerjasama dengan seluruh stakeholders ya, dengan rekan-rekan BPBD, dengan Damkar. Nanti dalam waktu dekat jika sudah hasil komunikasi dengan pihak terkait bahwa TKP sudah dingin, kemudian proses pencarian masih terus dilakukan di TKP, nanti selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan secara laboratoris atau pengecekan dan olah TKP oleh Puslapor, ya, Puslapor Baris Krim Polri, ya, untuk dilakukan pendalaman, penyelidikan, dugaan penyebab terjadinya kebakaran. Namanya kejadian kebakaran memang tidak memungkinkan anggota untuk melakukan evakuasi korban. Maka kita harus pastikan dulu puing-puing atau besi-besi yang bisa mengganggu evakuasi itu kita bersihkan dulu, baru kita bisa lakukan evakuasi. Maka kita akan lagi koordinasi dengan pemilik dan pengelolanya untuk melaksanakan itu. Sementara itu, PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi juga menyebut normalnya proses evakuasi dilakukan selama 7 hari, namun bisa bertambah. Dan tadi kami juga sudah langsung ke atas, naik Bronto Skylife, menyaksikan langsung kondisi gedung Plaza Glodok yang terbakar itu. Sampai di atas lantai yang teratas. Kita sungguh prihatin karena kebakarannya tersebut sungguh sepertinya hebat sekali, dalam artian besar, sampai kemudian atap gedung bagian atas itu runtuh. Saat ini RS Polri masih melakukan proses identifikasi terhadap jenazah korban kebakaran Plaza Glodok. Dari total 14 nama yang masuk dalam laporan orang hilang, sudah ada 7 kantong jenazah yang tiba di RS Polri untuk dilakukan identifikasi. Korban meninggal ditemukan di pojokan lantai 8 dan juga di tangga darurat lantai 7 saat dievakuasi oleh petugas gabungan Gul Karmat. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Dan untuk update terkini pemirsa, 1 korban kebakaran gedung Glodok Plaza kembali ditemukan pada sore kemarin. Sebelumnya evakuasi sempat dihentikan ini lantaran ada kesulitan mengakses lantai-lantai di Glodok Plaza yang terbakar. Tim gabungan yakni dari pihak kepolisian, kemudian BPBD DKI Jakarta, petugas Damkar, PMI, Basarnas, ini terus melakukan penyusuran korban di lokasi pada Sabtu pukul 2 siang. Evakuasi korban sempat dihentikan sementara lantaran pihak Damkar menunggu konfirmasi dari pihak pengelola gedung Glodok Plaza Jakarta Barat. Dan sejauh ini sudah ada 8 korban meninggal yang ditemukan. Korban telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diidentifikasi. Dan kita akan memberikan update terkini kepada pemirsa dari lokasi kebakaran. Sudah ada rekan Shena Damayana di sana yang siap untuk memberikan laporan bagaimana situasi terkini di lokasi. Silakan Shena. Ya pemirsa, memang terlihat situasi terkini di Plaza Glodok 4 hari pasca kejadian
kebakaran hebat yang terjadi di hari Rabu kemarin, kita bisa melihat bahwa pencarian belum kembali dilakukan karena menurut informasi pencarian dari tim gabungan Gulkarmat ini baru akan dilaksanakan di jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Dan jika kita melihat dan menelisik lagi pemirsa, garis polisi masih terbentang. Tadi pun saya sempat ngobrol dengan pihak Gulkarmat yang mengatakan bahwa ranah pencarian ini sudah berpindah ke pihak kepolisian. Jadi pemirsa, yang terbaru ini ada di hari kemarin, di mana kemarin pihak gabungan pencarian dari Gulkarmat ini telah berhasil membawa kembali 1 kantong jenazah yang langsung dihantarkan ke RS Polri Jakarta Timur. Dan penemuan kantong jenazah ini terjadi setelah ada bantuan dari pihak pengelola pada proses pencarian yang dilaksanakan pada 18 Januari 2025 kemarin. Selain itu pun pihak RS Polri mengatakan pemirsa bahwa 5 dari total kantong jenazah yang sudah masuk ini telah selesai dilakukan pemeriksaan meskipun belum bisa diidentifikasi karena proses identifikasi harus melalui proses pencocokan antemortem dan juga postmortem. Selain itu juga pemirsa, pihak Gulkarmat yaitu Joko Susilo mengatakan bahwa penemuan jenazah kemarin di Plaza Glodok ini terjadi di jam 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan selain itu kami juga sempat kemarin mewawancarai pihak keluarga yang mendatangi RS Polri, pemirsa, di mana ia mengatakan bahwa ia datang karena merasa kerabatnya ini hilang saat ada di Plaza Glodok. Dan ia mengaku bahwa tidak ambil sampel darah maupun sampel rambut dan sebagainya, tetapi hanya diwawancara oleh pihak RS Polri itu sendiri. Nah, ia bernama Riyadi, pemirsa, di mana Riyadi ini merupakan anggota keluarga ke-13 yang melapor ke RS Polri pada hari Sabtu kemarin. Jadi, data terakhir mengatakan bahwa total ada 14 laporan orang hilang, serta juga ada total 8 kantong jenazah yang sudah masuk ke RS Polri. Di mana menurut data laporan orang hilang yang masuk ini pada tanggal 15 Januari ini berjumlah 2 orang, 16 Januari berjumlah 11 orang, 17 Januari berjumlah 1 orang, serta terakhir di tanggal 18 Januari yaitu 1 orang. Dan untuk masuk kantong jenazah ini berjumlah 3 kantong jenazah di hari Jumat, dan di hari berikutnya ini ada 4 kantong jenazah, dan hari Sabtu seperti yang tadi saya sebutkan ini masuk sebanyak 1 kantong jenazah. Jadi total ada 14 laporan orang hilang, serta juga ada 8 total kantong jenazah yang sudah masuk ke RS Polri. Nah, jika kita menelisik lagi pemirsa, di sini puing-puing masih berserakan di belakang saya tepatnya, di mana pihak dari gabungan Gulkarmat mengatakan bahwa akan lebih baik jika puing-puing ini dibersihkan terlebih dahulu sebelum nantinya dilakukan kembali proses pencarian, karena mengingat gedung yang sudah terbakar ini rapuh pemirsa, nantinya akan berbahaya bagi petugas yang melakukan pencarian. Jika kita melihat ke ujung sana pemirsa, telah ada mobil pemadam kebakaran yang standby di sini dari pagi hari tadi. Ia juga mengaku bahwa menunggu arahan dari atasan untuk kembali melakukan pencarian bersama dengan tim gabungan pihak kepolisian maupun BPBD yang telah ada di Plaza Glodok pada hari ini. Dan untuk informasi kembali pemirsa bahwa penemuan korban ini pihak kepolisian menyebutkan ada yang ditemukan di pojokan lantai 8 pada jam 14.15 waktu Indonesia Barat di tanggal 16 Januari. Lalu juga ada yang ditemukan di tangga darurat lantai 8 jam 16.20 tepatnya di tanggal 16 Januari. Di mana jenazah yang ada merupakan korban dari kebakaran di Plaza Glodok. RS Polri juga melakukan proses identifikasi dengan cara memeriksa DNA dari korban yang sudah ditemukan oleh tim DVI di RS Polri Kramat Jati dengan memanfaatkan gigi atau sampel DNA pembanding dari keluarga untuk bisa dicocokkan. Selain itu, Kepala RS Polri yaitu Brigjen Pol Prima menyebutkan cara tersebut ditempuh melihat kondisi para korban yang sudah terbakar parah, bahkan ada bagian-bagian dari tubuh yang sudah terbakar sempurna. Ia menyebutkan proses identifikasi ini akan berlangsung kurang lebih dari 1 pekan.
kemarin pihak keluarga pun sudah ada yang menyambangi RS Polri untuk melakukan verifikasi terhadap jenazah yang diduga sebagai anggota keluarganya dengan membawa akta kelahiran dan data-data lainnya untuk memenuhi data postmortem dan juga antemortem. Nah, yang Anda lihat pemirsa, ini merupakan puing-puing bangunan dari kebakaran hebat yang terjadi di Plaza Glodok, tepatnya di hari Rabu pekan kemarin, pemirsa, yang dimana dari 4 hari kemarin berselang, pihak gabungan dari Gulkarmat ini telah melakukan proses pencarian secara terus-menerus, tentunya dibantu oleh pihak pengelola. Meskipun belum ada hal-hal lain pemirsa yang disampaikan oleh pihak Gulkarmat, tetapi yang pasti pada hari ini pihak Gulkarmat menginisiasikan agar puing-puing dari bangunan ini dibersihkan terlebih dahulu agar bagian-bagian tubuh dari korban yang masih tersisa ini bisa terlihat lebih jelas dan juga proses pencarian ini tidak menyulitkan atau membahayakan petugas gabungan dari Gulkarmat. Dan itu informasinya pemirsa, kembali ke studio.